같단다. 꽃향기만 남기고 갔단다. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan di sini kelompok 6 yang beranggotakan Salmawati, Rosiliadi, dan Seriolan Sapitri. Di sini kelompok 5 akan membahas mengenai manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mempersingkat waktu, kepada pembicara pertama dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan membahas tentang pengertian manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas berupa peralatan, perlengkapan bahan, dan perabotan yang digunakan secara langsung, atau seperti meja dan kursi. Kemudian, sarana pendidikan adalah fasilitas yang digunakan secara tidak langsung, atau jalan menuju sekolah, halaman sekolah. Jadi, pengertian manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat diartikan sebagai bahwa sarana prasarana manajemen itu sebagai proses pengadaan atau pendayagunaan komponen-komponen yang secara langsung maupun tidak langsung. Jalannya proses pendidikan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Next. Kemudian itu slide selanjutnya ada jenis-jenis sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Ananda dan Banurea tahun 2017. Yang pertama, jenis sarana yang habis dipakai. Sarana pendidikan yang habis dipakai itu seperti segala bahan atau alat yang digunakan bisa habis dalam waktu yang sangat singkat. Contoh, kapur, papan tulis, kemudian bahan kimia yang dijadikan sebagai bahan praktik guru di sekolah, dan kemudian ada selain itu sarana juga memiliki bentuk sarana yang habis dipakai seperti kayu, besi, karton yang digunakan guru untuk mengajar. Contohnya itu bisa tinta, komputer, bola lampu, ataupun kertas dan lainnya. Yang kedua, jenis sarana yang ditinjau dari bergerak atau tidaknya. Sarana ini yaitu sarana yang bisa digerakkan atau dipindah sesuai dengan kebutuhan pemakaiannya. Contohnya arsip sekolah, bangku sekolah. Dan yang ketiga itu jenis sarana yang ditinjau dari hubungan dengan proses pembelajaran. Sarana yang dimaksud dengan jenis sarana yang ditinjau dari hubungan dengan proses pembelajaran adalah contohnya seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik untuk pembelajaran, dan juga ruang laboratorium. Next. Kemudian ada tujuan. Tujuan di sini yaitu secara umum tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah dalam satu sekolah itu memiliki 6 rombongan belajar dengan maksimal 24 rombongan belajar. 6 rombongan belajar ini bisa dikatakan jumlah kelasnya, misalkan ada
6 kelas dalam satu sekolah dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Dan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah itu menyebutkan bahwa dalam satu kelas siswa itu minimal terdiri dari 15 siswa sampai dengan 28 siswa. Dan yang kedua itu kriteria untuk satu desa atau kelurahan itu berpenduduk 2.000 jiwa. Nah, akan tetapi jika dalam satu desa itu mempunyai lebih dari 2.000 penduduk, maka sekolah dapat menambah sarana dan prasarana sekolah tersebut baik dari segi bangunan maupun luasnya dan sekolah. Dan jika penduduknya lebih dari 2.000, bisa juga dibangun sekolah yang baru seperti itu. Next. Nah, ada lahan sekolah. Seperti yang telah saya katakan tadi bahwa dalam sekolah itu minimal mempunyai 6 rombongan belajar. Nah, untuk ketentuan lahan sekolahnya, setiap sekolah yang bertingkat maupun yang tidak bertingkat itu memiliki luas yang berbeda-beda. Nah, kalau untuk luas satu lantai itu minimal 1.340 meter persegi, dan untuk sekolah yang 2 lantai itu minimal 790 meter persegi. Dan untuk sekolah yang berlantai 3 itu luasnya minimal 710 meter persegi, dan luas yang ini itu sudah termasuk bangunan gedung dan juga halaman sekolahnya. Seperti itu. Next. Yang selanjutnya ada bangunan gedung. Nah, bangunan gedung ini jika dalam satu sekolah itu memiliki minimal 6 rombongan belajar, maka luas gedung untuk satu lantai itu mencakup 500 meter persegi, dan untuk 2 lantai itu 470 meter persegi, dan untuk 3 lantai itu 400 meter persegi, dan luas ini itu sudah hanya termasuk bangunan gedungnya saja. Dan untuk bangunan gedung itu memiliki kriteria tertentu juga, seperti memiliki fasilitas secukupnya seperti jendela, pintu keluar, ada aliran untuk air bersih dan juga aliran air kotor. Dan sekolah juga itu dilengkapi lampu penerangan. Ada kipas angin juga untuk mengatur suhu dan kelembapan di kelas. Dan juga dilengkapi dengan sistem keamanan seperti peringatan bahaya jika terjadi kebakaran ataupun bencana, dan ada jalur evakuasi dan juga pintu keluar darurat. Dan juga gedung itu dapat bertahan itu minimal 20 tahun. Dan untuk sekolah yang sudah tua, itu dapat dilakukan renovasi besar dalam jangka untuk 20 tahun itu dalam satu kali renovasi, namun untuk renovasi kecil atau ringan itu bisa dilakukan dalam waktu 5 tahun satu kali. Yang selanjutnya ada kelengkapan sarana dan prasarana sekolah. Kelengkapan sarana prasarana sekolah ini adalah segala sesuatu itu yang dapat mempermudah upaya dan memperlancar kerja sekolah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Nah, kelengkapan sarana prasarana ini mencakupi ruang kelas, tempat berolahraga atau bermain, ruang beribadah, perpustakaan, ruang laboratorium IPA, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang UKS, jamban, dan juga gudang. Next. Dan untuk ruang kelasnya, ruang kelas itu memiliki kriteria minimal. Nah, seperti apa kriteria minimalnya? Dan itu harus diatur. Contohnya, minimal apa saja yang harus ada di dalam kelas, berapa luasnya, dan berapa daya tampung dari
sekolah tersebut, dari kelas tersebut. Nah, dan hal ini itu harus diatur dan disesuaikan dengan standar pendidikan nasional. Nah, teman-teman bisa lihat di layar mengenai kriteria atau fasilitas yang harus ada di dalam kelas, seperti ada meja, kursi, lemari, papan tulis, jam dinding untuk mengetahui jadwal istirahat dan pulang, tempat sampah agar kelas selalu terjaga kebersihannya. Next. Dan yang selanjutnya ada tempat berolahraga ataupun tempat bermain. Nah, tempat bermain. Nah, setiap siswa ini tidak hanya belajar, tetapi mereka juga perlu yang namanya bergerak dan berkreasi. Nah, sehingga dalam berkreasi ini diperlukan suatu tempat yang nyaman. Dan halaman sekolah itu bisa dijadikan sebagai tempat berkreasi bagi siswa. Dan sekolah juga bisa membuat tempat-tempat khusus tertentu bagi siswa agar siswa dapat bermain secara nyaman. Dan untuk tempat berolahraga juga seperti itu, di mana siswa itu tidak hanya belajar tetapi mereka juga perlu yang namanya merelaksasikan otak, pikiran dan juga tubuh mereka agar tetap terjaga kesehatannya, sehingga ketika siswa mengikuti kegiatan pembelajaran mereka dapat mengikutinya dengan baik. Dan untuk kriteria lapangannya, di mana untuk sekolah yang memiliki peserta didik kurang dari 167, luas lapangan olahraganya itu minimal 5.000 meter persegi. Akan tetapi, jika jumlah siswanya melebihi dari 167 siswa, maka luasnya itu bisa ditambah lagi. Dan untuk fasilitas yang ada di tempat berolahraga seperti pada umumnya, di mana harus ada bola basket, bola voli, sepak bola, peralatan senam, pengeras suara, maupun tape recorder. Next. Dan yang selanjutnya itu ada tempat beribadah. Beberapa sekolah itu ada yang menyediakan musola dan juga ada yang tidak menyediakan musola. Karena mungkin dikarenakan kurangnya biaya untuk pembangunan. Nah, tempat beribadah ini tujuannya untuk membangun kehidupan rohani yang bersifat religiusitas. Dan biasanya fasilitas yang harus ada di musola itu ada seperti teman-teman bisa lihat di layar, itu ada lemari untuk penyimpanan buku ataupun kitab, dan ada lemari untuk penyimpanan mukenah dan juga sejadah. Dan juga harus ada jam dinding untuk mengetahui jadwal sholat. Next. Yang selanjutnya ada ruang perpustakaan. Sebuah lembaga sekolah itu minimal mempunyai perpustakaan. Kenapa? Karena perpustakaan ini sebagai tempat sumber-sumber belajar dan juga sumber-sumber pendukung yang diperlukan siswa untuk belajar. Nah, siswa itu membutuhkan dukungan belajar dari perpustakaan. Nah, oleh karena itu sekolah itu harus memiliki perpustakaan yang memadai. Namun ada juga sekolah yang tidak memperhatikan hal tersebut, padahal perpustakaan ini sangatlah penting dan merupakan bagian yang menunjang proses pembelajaran. Dan untuk fasilitas perpustakaan, mungkin teman-teman di sini sudah mengetahui karena kita telah melakukan observasi ke berbagai sekolah mengenai perpustakaan. Next. Nah, yang selanjutnya itu ruang laboratorium. Siswa SD itu membutuhkan ruang laboratorium untuk melakukan praktik ataupun percobaan biologi. Nah, kecil. Dan untuk luasnya itu 1 unit jamban itu
setiap luasnya itu minimal 2 meter persegi, dan satu jamban itu untuk 60 peserta didik laki-laki, satu jamban untuk 50 siswa perempuan, dan satu jamban untuk guru. Nah, minimalnya itu dalam satu sekolah mempunyai 3 unit toilet. Dan untuk sarana yang harus ada di dalamnya seperti kloset, tempat air, gayung, gantungan pakaian, dan juga tempat sampah, dan jumlahnya disesuaikan dengan peserta didik. Next. Yang selanjutnya ada gudang sekolah. Gudang ini biasanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang yang sudah tidak terpakai, ataupun bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang sementara hingga nanti dipakai lagi, dan juga tempat penyimpanan arsip sekolah. Lanjut, selanjutnya itu adalah materi tentang tahapan manajemen sarana prasarana dalam lembaga pendidikan, dirujuk dari Ibrahim Afdal 2003 dalam Ika Lestari 2015, ada 7 tahapan dalam proses manajemen sarana prasarana. Yang pertama itu adalah perencanaan, yang kedua itu pengadaan atau mewujudkan barang-barang yang akan kita belikan, kemudian kita beli melalui distribusikan, kemudian lagi pemeliharaan atau merawat, kelima itu menginventarisasian atau pencatatan, kemudian itu adalah penghapusan. Jadi barang-barang yang tidak memenuhi kita hapus dari benda-benda atau sarana-prasarananya tidak ada nilai guna ataupun sudah tidak terpakai lagi. Kemudian lagi kita mengevaluasi. Kita evaluasi barang-barang atau benda yang diwujudkan melalui sarana prasarana untuk mempertimbangkan untuk jangka panjang ke periode selanjutnya. Tahapan selanjutnya itu adalah menurut Barnawi Arifin 2012. Ada 8, beliau mengatakan pertama itu perancangan upaya pembelian, kemudian lagi penyewaan, selanjutnya peminjaman, kemudian penukaran dan didaur ulang, selanjutnya direkondisikan atau direhabilitas, selanjutnya distribusikan dan perlengkapannya sesuai kebutuhan sekolah. Jadi teman-temanku semuanya, tahapan manajemen sarana dan prasarana ada 3 unsur. Unsur pertama itu kepala sekolah, kepala tata usaha, bendahara, dan ada 4. Itu ada serta komite sekolah. Kemudian pengaruh dari manajemen sarana dan prasarana dalam mutu pendidikan. Jadi sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu pemateri kami dari Salmawati, bahwasannya ada dalam sarana dan prasarana terdiri dari luas bangunan, ruangan, dan fasilitas. Pengaruh dalam kajian kami teliti melalui kajian perpustaka, bahwasannya ada 3 artikel yang kami temui. Pertama itu sarana berpengaruh dalam minat belajar siswa, kedua itu mutu pendidikan dan proses belajar mengajar, kemudian lagi ada hasil belajar. Dari 4 artikel, mohon maaf tadi saya sebut 3, ada 4 artikel yang kami kaji. Ini adalah dapat pengaruh karena sarana dan prasarana ini adalah salah satu berpengaruh dalam proses pembelajaran. Jadi teman-temanku dalam faktor-faktor pengaruhnya dalam proses pembelajaran, salah satunya adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk yang itu sarana bagian barang yang cepat habis, dan prasarana itu adalah payung dalam proses pembelajaran atau gedung-gedung yang untuk kita nyamani, untuk kita
prosesnya yang tidak makan usia. Makan usia tetapi itu bangunannya tidak pindah-pindah, itu disebut prasarana. Baiklah, terima kasih untuk pembicara yang ketiga. Baiklah, untuk teman-teman yang ingin bertanya ataupun menyanggah, dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Baik, Sinta. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaannya, bagaimana memastikan ketersediaan anggaran yang memadai untuk perawatan dan pengembangan sarana prasarana di sekolah dasar? Terima kasih. Bisa diulangi? Bagaimana memastikan ketersediaan anggaran yang memadai untuk perawatan dan pengembangan sarana prasarana di sekolah dasar? Izin bertanya juga, moderator. Ya, silakan Repi. Perkenalkan, nama saya Revi Mariska dengan NIM 200141890. Izin bertanya kepada kelompok 6. Bagaimana jika di sekolah dasar itu sarana dan prasarananya yang tidak memadai? Lalu bagaimana solusi yang harus kita lakukan sebagai calon seorang guru? Terima kasih. Izin bertanya, moderator. Silakan, Cynthia. Baiklah, diperkenalkan, nama saya Cynthia dengan NIM 200141911. Pertanyaannya yakni, dari yang apa telah kalian jelaskan, kelompok penyaji jelaskan, menurut kelompok penyaji, inovasi atau pembaruan seperti apa yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan manajemen sarana dan prasarana di sekolah dasar? Sekian, terima kasih. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, untuk kelompok 6 yang ingin menjawab, dipersilahkan. Baik, mohon ditunggu ya teman-teman. Mengenai adakah inovasi atau pembaruan untuk agar kedepannya itu dapat meningkatkan manajemen sarana prasarana di sekolah dasar. Nah, setelah kami berdiskusi dan merujuk dari beberapa sumber yang pernah kami lihat sebelumnya, bahwa ada beberapa inovasi yang dapat kami paparkan, seperti yang pertama itu mengenai teknologi, itu di mana ada sistem manajemen informasi sekolah atau disingkat dengan SMIS. Nah,
atau SMIS ini adalah sistem yang membantu sekolah dalam mengelola data siswa maupun guru, staf, keuangan, dan juga infrastruktur. Nah, SMIS ini itu dapat membantu dalam memantau penggunaan ruang kelas, aset, dan juga pemeliharaan fasilitas seperti AC dan juga kelistrikan. Dan hal ini itu dapat meringankan pekerjaan dan juga fasilitas pun selalu dapat terpantau. Dan yang kedua itu ada Internet of Things atau disingkat IoT. Nah, IoT ini itu dapat membantu dalam memonitor suhu, kelembapan, dan juga kualitas udara di ruangan kelas, seperti mengoptimalkan penggunaan energi melalui penggunaan sensor pintar, itu yang dapat mematikan AC dan juga lampu secara otomatis. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut terkait IoT ini, mungkin bisa searching di Google seperti apa bentuknya. Dan mungkin hanya itu saja kepada teman-teman rekan sekelompok. Mungkin ada yang ingin menambahkan ataupun menyanggah. Baik, izin menambahkan jawabannya dari pertanyaan Cynthia tadi. Mohon maaf, Triolan, suaranya agak kedengaran. Kedengaran nggak? Kecil. Baik, Cynthia, apa suaranya sudah jelas? Siap, sudah. Baik, dari pertanyaan Cynthia tadi, saya ingin menambahkan bahwa ada juga teknologi sebagai teknologi pembelajaran, di mana teknologi pembelajaran ini dapat membantu guru untuk memberikan suatu pelajaran yang lebih menarik dan interaktif, seperti bisa memakai aplikasi seperti aplikasi pembelajaran, media sosial, dan teknologi lainnya. Kemudian ada sistem keamanan sekolah. Contohnya itu ada CCTV. Sistem keamanan sekolah dapat membantu dalam memantau aktivitas warga di sekolah, siswa maupun guru, dan memastikan keamanan siswa dan guru dan juga staf lainnya. Kemudian itu ada sistem penerangan pintar. Sistem penerangan pintar ini dapat diartikan sebagai dapat membantu dalam memastikan bahwa pencahayaan di sekitar sekolah aman dan efisien, serta dapat mengoptimalkan penggunaan. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan, Cynthia. Dan terima kasih. Moderator izin menambahkan. Baik, Baik, silakan Cindy. Baik, untuk inovasi sendiri itu bisa kita lihat dari sebuah permasalahan di sekolah itu, misalnya
kita ambil dari segi absensi, kan memerlukan waktu untuk mengabsen gitu. Jadi kita bisa melakukan inovasi berupa teknologi seperti yang diterapkan oleh sekolah-sekolah internasional, yaitu ada teknologi sidik jari. Jadi, waktu pengoptimalan untuk sidik jari itu, untuk mengabsensi itu dapat mengoptimalkan waktunya, dan waktu yang biasa guru lakukan untuk absensi itu dapat digunakan untuk proses pembelajaran. Jadi, bisa dikatakan untuk menghemat waktu. Nah, inovasi yang sidik jari tersebut dapat diterapkan mungkin di sekolah-sekolah umumnya, bukan hanya di sekolah international school. Terima kasih. Baiklah, masih ada satu pertanyaan lagi yang belum dijawab ya. Saya akan Menambahkan terkait perawatan dan pengembangan sarana prasarana pendidikan, benar yang dikatakan Rosi tadi. Di sini saya menambahkan bahwa pihak sekolah itu juga bisa melibatkan masyarakat di sekitar sekolah itu untuk mendukung
pengembangan dan prasarana di sekolah dasar. Nah, hal ini itu dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan sosial ataupun mengajak masyarakat untuk menjadi relawan dalam program perbaikan sekolah. Nah, mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah. Baiklah, untuk teman-teman apa ada lagi yang ingin ditanyakan atau ingin menyanggah? Baiklah, jika tidak, baik, masih ada pertanyaan Repi rupanya ya teman-teman. Baik, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Revi Mariska. Pertanyaannya itu, bagaimana mengidentifikasi risiko dan mengolah risiko terkait manajemen sarana prasarana di sekolah dasar? Nah, menurut kelompok kami, Maaf, Sri Yolan. Oke, salah pertanyaan. Pertanyaannya itu, bagaimana memastikan ketersediaan anggaran yang memadai untuk perawatan dan pengembangan sarana prasarana di sekolah dasar? oh baik. Untuk itu, jika sebuah sekolah tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai, hal ini dapat mempengaruhi kualitas pendidik yang diberikan kepada siswa. Ada beberapa dampak negatif yang dapat terjadi antara sekolah, yaitu terbatasnya akses siswa terhadap sumber daya pembelajaran seperti buku, komputer, perangkat audio visual, dan peralatan praktikum. Kemudian keterbatasan ruang kelas dan fasilitas olahraga dapat membatasi aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Siswa mungkin merasa tidak nyaman atau kesulitan untuk berkonsentrasi dan belajar di ruang yang sempit, panas, atau tidak nyaman. Kemudian keterbatasan fasilitas sanitasi dan kesehatan dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi siswa. Keamanan sekolah juga menjadi masalah yang harus ditangani. Keterbatasan fasilitas transportasi dan parkir dapat menyebabkan kendala bagi siswa, orang tua, dan staf pengajar untuk berangkat dan pulang dari sekolah. Untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa langkah yang dapat diambil, antara lain itu bisa membuat rencana pengembangan infrastruktur sekolah yang memadai dan terukur, termasuk penganggaran dana dan sumber daya manusia yang tepat. Yang kedua, bisa mencari bantuan dari pihak-pihak yang terkait seperti pemerintah, yayasan, atau perusahaan swasta untuk membantu membangun fasilitas di sekolah. Kemudian yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat, termasuk siswa, orang tua, dan staf pengajar dalam kegiatan penggalangan dana dan proyek-proyek pembangunan
dalam sekolah. Selanjutnya, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pembelajaran di luar kelas, seperti kunjungan lapangan atau pembelajaran online. Hal itu untuk mengatasi keterbatasan ruang, kelas, dan sumber daya pembelajaran yang ada. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran dan perhatian terhadap pentingnya fasilitas sanitasi dan kesehatan dengan membangun fasilitas sanitasi dan memperkuat program-program kesehatan yang ada di sekolah. Dan yang terakhir itu menyediakan transportasi dan parkir yang memadai dengan mengkoordinasikan dengan pihak yang terkait dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada Revi Mariska. Apakah bisa memahami jawaban dari saya? Baik, terima kasih banyak Triolan dan rekan-rekan. Baik, sekian terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Baiklah teman-teman, itu saja presentasi dari kelompok 6. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut MPD dah. Lanjutlah lo sekalian. Oke, tolong Riko. Letengnya di itu sih.